Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Body Fitness Indonesia. Dan terima kasih buat Anda yang sudah ikut di program pelatihan diskon di bulan Agustus kemarin. Dan selamat, semoga ilmunya bermanfaat buat Anda. Nah, barusan tadi saya buat polling ya di tab komunitas. Intinya, apakah Anda setuju jika di bulan ini September ini program diskonnya masih ada lagi atau tidak setuju? Nah, silakan Anda polling di sana ya. Nanti pilihan yang paling banyak yang akan saya terapkan ya. Misalkan Anda setuju, Mas Nuk dibuka lagi, ya saya buka lagi. Nggak usah Mas Nuk, ya tidak akan saya buka lagi ya. Ada di tab komunitas dan Anda bisa berpartisipasi dengan polling yang saya buat. Oke teman-teman. Dan kembali lagi saya ucapkan sangat terima kasih pula kepada semuanya saja yang sudah subscribe di channel ini, dan semoganya semakin bermanfaat ya ke depan. Dan mungkin Anda lama ya belum melihat saya tampil lagi di YouTube karena beberapa hari kemarin ya ada kesibukan sehingga belum sempat membuat video terbaru buat Anda. Kali ini saya Mas Nuk ingin membagikan kepada Anda lagi tip ya, atau cara agar Anda nanti bisa menjadi seorang yang ahli menghipnotis, ahli mempengaruhi. Kesalahan-kesalahan apa yang harusnya Anda hindari atau bahkan sering Anda buat dan Anda tidak sadar, serta solusi yang benar bagaimana. Jadi silakan Anda menonton videonya dari awal ya sampai akhir nanti agar Anda lebih paham. Baik teman-teman, langsung kita mulai videonya. Sebelumnya saya sering mendapatkan ya curhatan di WhatsApp yang mengatakan, Mas Nuk, saya sudah pernah belajar Mas Nuk, tapi kadang berhasil mempengaruhi atau menghipnotis, sering juga saya gagal. Ini apanya Mas Nuk, padahal saya sudah mempraktekkan gitu ya. Ini akan saya bahas di sini. Perlu yang disadari di awal ya, saat Anda ingin menjadi seorang yang ahli mempengaruhi, oke. Cara mempengaruhi itu banyak jalannya, banyak metodenya. Ya diantaranya mungkin Anda bisa menggunakan teknik hipnosis atau hipnotis, Anda bisa menggunakan teknik NLP, atau Anda menggunakan teknik ilmu gendam, atau ya hanya sekedar ngobrol-ngobrol ringan pun Anda bisa mempengaruhi pikiran orang lain agar apa yang Anda sugestikan atau perintah yang ingin Anda sampaikan ke orang tersebut bisa diterima dengan baik. Yang menjadi pondasi seseorang ini mahir menghipnotis ya, atau mahir mempengaruhi ini, Anda harus mengerti dulu antara Anda hafal teknik menghipnotis dan Anda paham menghipnotis. Ini dua hal yang jauh berbeda. Jika Anda tahu teknik menghipnotis nih ya, Anda ngerti tekniknya, tapi Anda tidak paham, ya itu tadi, Anda untung-untungan ya, kadang bisa kadang tidak ya. Saya menghipnotis 10 orang Mas Nuk, yang 6 orang berhasil, yang 4 gagal ya. Ini karena Anda hanya menghafal tekniknya, tidak paham ilmu hipnotis itu sendiri. Ya logikanya begini ya teman-teman, ketika Anda belajar jurus ya, misalkan pencak silat ya, hanya hafal jurusnya. Nah saat bertanding beneran kan, jurus itu membantu tapi ya tidak persis Anda gunakan kan gitu ya, mengerti ya? Oke, dipahami ya. Jadi beda kalau Anda hanya menghafal itu beda. Hafal itu tidak paham, hafal hanya mengulang apa yang sudah diberikan, itu namanya hafal. Beda cerita jika Anda ini sudah paham, mengerti. Jadi kemungkinannya saya katakan ya selalu berhasil gitu ya, menghipnotis atau mempengaruhi gampang karena Anda paham. Terus itu pondasinya ya. Terus kesalahan apa sih Mas Nuk yang sering dibuat atau dilakukan seseorang yang ingin menghipnotis atau mempengaruhi? Kita bahas pelan-pelan saja.
Kesalahan pertama adalah terlalu yakin dengan dirinya. Ya. Maksudnya bagaimana Mas Nuk? Bukankah yakin atau pede itu penting? Iya, itu penting sih. Cuman kalau Anda hanya modal yakin saja, ya repot gitu ya. Oh, pokoknya aku yakin bisa mengikuti, hanya yakin gitu. Oke, ini salah kaprah ya. Yakin ya harus ditunjang dengan pengetahuan yang lain, teknik gitu maksudnya. Paham itu beda dengan Anda hanya hafal tadi. Sebagai seorang penerjun nih ya, penerjun payung dari helikopter atau pesawat, bayangkan kalau hanya modal yakin, Anda lompat tapi tanpa parasut, hanya yakin saja ya jatuh ya wassalam. Tapi ketika Anda punya modal yakin dan tahu teknik menggunakan parasut, ya kemungkinan besar Anda akan selamat sampai di tanah ya. Ini dua hal yang harus Anda bedakan ini. Terus yang kedua kesalahannya adalah salah fokus ya. Jadi seorang penghipnotis ini yang pemula ya, yang masih anggap gak paham, gak bisa itu fokus dengan dirinya, terlalu fokus. Jadi lupa dengan subjek, lupa dengan target ya, atau orang yang dihipnotis. Seperti pemburu lah ya, pemburu. Dia terlalu sibuk dengan alat buruannya atau sibuk dengan dirinya, lupa terhadap buruannya. Ya, Anda punya panah, punya senapan, hanya terlalu mikir senapannya gimana, nah di depan sana buruannya keburu kabur gitu loh. Ngerti ya? Maka supaya hal tersebut berhasil mendapatkan buruan tadi, ya Anda ubah fokusnya. Jangan ke diri Anda, ke penghipnotisnya, tapi Anda fokus ke subjek atau orang yang dihipnotis. Oke, ubah fokusnya. Berarti ya itu kesalahan yang fatal. Terus kesalahan yang ketiga apa Mas Nuk? Kesalahan yang ketiga adalah tergesa-gesa atau terlalu cepat melakukan proses induksi. Nah, ini penyebabnya karena apa? Terlalu ya hanya modal yakin tadi. Oh, pokoknya yakin. Oke, langsung saya induksi. Apa yang terjadi ya gagal, gitu loh. Karena hanya modal yakin tanpa dibarengi dengan pengetahuan. Ini saya pastikan Anda akan gagal. Oke. Terus solusinya bagaimana gitu loh ya, solusinya. Nah, ubah fokus Anda kepada target Anda dengan cara melakukan pengamatan detail atau melakukan kalibrasi. Ya, fokus Anda ya ke target seperti pemburu tadi. Buruan Anda itu amati detail. Kayak sniper itu loh. Sniper itu diem tapi dia detail ngamati target. Maka setiap perubahan kecil dari target ya dia tahu. Gitu ya. Mengerti? Jadi di dalam kelas pelatihan saya juga mengajarkan hal-hal yang demikian supaya Anda nanti berhasil ya, atau minimalnya selalu berhasil ya, lebih banyak berhasil daripada gagalnya, karena Anda paham lama-lama ya berhasil terus gitu. Terus apa yang harus Anda lakukan agar Anda bisa mencapai tingkat pemahaman tidak hanya hafal ya? Ada hal-hal yang harus Anda kerjakan. Yang pertama, belajar lagi ya, kepada ahlinya, pada orang yang mengerti ilmunya. Benar, mengerti ya, kata kuncinya mengerti, bukan hanya bisa tapi mengerti ya. Lalu yang kedua, Anda mempraktekkan apa yang diajarkan ahlinya tadi ya. Setelah Anda diajarkan ya, Anda harus berani mempraktekkan, tentunya dengan semangat yang tinggi, tentunya dengan gairah ya, supaya Anda ini tidak lagi grogi, takut, gagal ya. Di pikiran Anda hanya ada kata berhasil, mudah, dan gampang. Oke, semoga ini membantu buat Anda yang ingin memperdalam supaya Anda mahir mempengaruhi, mahir menghipnotis orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas pelatihan saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe,
Yang mau beli ebook kitab Mahir Hipnotisnya bisa langsung pesan nomor WA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.